Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Baitul Makmur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk kita bersama-sama bertafaqquh di dalam agamanya. Semoga kegiatan kita di malam hari ini mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang berbahagia, kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita akan bacakan hadis yang pertama yang beliau sebutkan di dalam babul ikhlas wa ihdarin niyah, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Hadis pertama diterima dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Nawawi, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattabi ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurtin ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih, muttafaqun ala sihhatih
rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihaihima alladaini huma asahhul kutubil musannafah. Ini hadis pertama yang beliau sebutkan. Kata Imam Nawawi, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, nama lengkapnya bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurtin bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Ini nama lengkapnya beliau, semoga Allah meridhoinya. Beliau pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'im ma nawa. Dan bahwa sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia tuju di dalam hijrahnya itu. Hadis ini muttafaqun ala sihhatih, disepakati akan kesahihannya, diriwayatkan oleh dua orang imam ahli hadis. Yang pertama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari. Itu yang dikenal dengan Imam al-Bukhari. Wa Abul Husain Muslim ibnul Hajjaj ibni Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, dikenal dengan Imam Muslim. Keduanya meriwayatkan di dalam kitab sahih keduanya. Yang kedua kitab tersebut merupakan kitab yang paling tersahih yang terkarang di dalam kitab hadis. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis innamal a'malu binniyat ini diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah kita dengarkan nama beliau, dan beliau berkunyah dengan Abu Hafsin. Kunyah itu nama sapaan, dikenal dengan Abu Hafs. Umar ibnul Khattab, beliau ini adalah Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin dan termasuk khalifah kedua yang menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Umar bin Khattab, beliau masuk Islam pada tahun ke-6 Hijriah, atau pada tahun ke-6 setelah terutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-6 setelah terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan masuk Islamnya Umar, maka kaum muslimin tatkala itu berada di atas angin. Nampak kekuatan mereka, dan orang-orang kafir Quraisy tatkala itu mulai segan dengan kaum muslimin. Kapan itu? Tatkala Umar masuk Islam. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Mazilna aizzatan mundu aslama Umar." Kami, kata sahabat Ibnu Mas'ud, senantiasa di atas kemuliaan semenjak Umar masuk Islam. Jadi Umar masuk Islam ini betul-betul pertolongan
dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Makanya diungkapkan juga dalam satu riwayat, inna islama Umar kana fathan. Sesungguhnya Islamnya Umar itu adalah suatu kemenangan. Wa inna hijratahu kana nasron. Hijrahnya beliau adalah sebuah pertolongan. Wa inna imaratahu kanat rahmatan. Dan kepemimpinan beliau adalah rahmat. Wa qad kana ma nusalli indal Ka'bah. Kami dulu tidak bisa dan tidak berani salat di dekat Ka'bah hatta aslama Umar, sampai Umar masuk Islam. Falamma aslama, ketika Islam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qatala Quraisyan, beliau menantang kafir Quraisy hingga beliau salat di dekat Ka'bah dan kami pun salat di belakang beliau. Ini kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Juga disebutkan dari sahabat yang lain, falamma aslama Umar zaharal Islam, ketika Umar masuk Islam, ya, maka ketika itu Islam nampak. Wadu'iya ilaihi alaniyatan, Islam diserukan secara terang-terangan. Kalau sebelumnya masih sembunyi-sembunyi kaum muslimin tatkala itu, di awal-awal Islam, Umar masuk Islam, terang-terangan mereka. Kenapa? Ada Umar yang menjaga. Nah, dan kami bisa bermajelis di dekat Ka'bah, kata sahabat. Kami bisa tawaf di sekitar Ka'bah, bahkan kami bisa melawan orang-orang yang berbuat zolim kepada kami. Nah, itu terjadi semenjak Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ketika Umar masuk Islam, ya, Umar itu digelari oleh Nabi dengan Al-Faruq. Makanya kita kenal juga Umar itu Umar Al-Faruq. Al-Faruq itu berasal dari kata faraqah, yang artinya pemisah, pembeda. Umar dijuluki dengan Al-Faruq karena beliau memisahkan antara keimanan dan kekufuran, antara yang hak dan yang batil. Nah, semenjak Umar masuk Islam, maka nampak mana golongan yang hak dan mana golongan yang batil, mana golongan orang-orang yang beriman dan mana golongan orang-orang yang kafir. Nampak di masa keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena beliau ini tegas orang-orang kafir, seperti yang difirman, da'u alal kuffar ruhama ubainahum. Mereka keras dan tegas kepada orang-orang kafir, namun saling merahmati antara sesama mereka. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Umar itu di masa keislamannya, bahkan sebelum itu, beliau dikenal sebagai seorang yang sangat pemberani. Makanya diberi kunyah Abu Hafsin. Itu kunyahnya Umar, Abu Hafs. Hafsin itu artinya singa, Pak. Jadi kalau Abu Hafsin, bapaknya singa. Nah, itu lakopnya atau gelarnya Umar, bapaknya singa. Kenapa digelari seperti itu? Nah, biasanya kan yang namanya kunyah itu, nama sapaan, itu diambil dari nama tertua, nama anak tertua. Kalau nama anaknya si Ahmad, namanya Abu Ahmad. Kalau anaknya namanya Abdurrahman, namanya Abu Abdurrahman. Kunyah itu, kata Imam Nawawi, disunnahkan orang berkunyah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang juga seseorang itu dikunyahkan, ya, karena dia sering bersama sesuatu atau senang dengan sesuatu. Makanya Abu Hurairah diberi kunyah Abu Hurairah. Hurairah artinya kucing kecil. Beliau bernama dan dijuluki Abu Hurairah karena Abu Hurairah itu suka dengan kucing. Nah, maka digelari dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Nah, kalau Umar, Abu Hafsin, bapaknya singa. Kenapa begitu? Nah, disebutkan, Mbak, bahwa dulu, ya, dulu di masa jahiliyah, Umar ini sering mengikuti perlombaan gulat di pasar Ukaz. Jadi tiap tahun di pasar Ukaz itu diceritakan mereka mengadakan pertandingan gulat.
Nah, Umar ini juara bertahan. Umar juara bertahan. Jadi setiap tahun Umar selalu menang bergulat. Jadi bagaikan singa garangnya. Makanya orang juluki dia dengan Abu Hafsin, bapaknya singa. Dan Umar ini juga dikenal, kalau berburu Pak, Umar itu buruannya singa. Nah, kalau orang kan buruannya memburu rusa, memburu keledai liar. Kalau Umar buruannya singa. Nah, makanya pernah disebutkan dalam riwayat, Umar ketika masuk Mekah bawa singa, tangan kanannya gendong singa, ya, tangan kirinya bawa pedang. Orang-orang lihat Umar bawa singa. Nah, jadi orang-orang Umar ini orang yang sangat ditakuti tatkala itu. Dan beliau perawakannya memang tinggi besar. Ya, itu Umar itu tinggi besar. Kalau dia nunggangin kuda, kakinya terseret. Saking tingginya Umar itu. Jadi kalau menghadapi Umar, orang-orang kecil tidak sanggup menghadapi Umar bin Khattab ini. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, beliau sangat benci dengan Islam dan Nabi kita Muhammad SAW dulu sebelum masuk Islam. Makanya sempat beberapa kali Umar ini mau membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Iya, bawa pedang Umar bin Khattab, kemudian datang, ya, seakan-akan beliau ingin melakukan sesuatu. Ditanya sama orang, Umar, kau mau kemana? Aku mau memenggal lehernya Muhammad, dia sudah merusak agama kita. Nah, tapi digagalkan oleh sebagian sahabat, dilindungi Rasulullah SAW, akhirnya tak jadi Umar membunuh Rasulullah. Ini sebelum Umar masuk Islam. Jadi beliau orangnya sangat keras dulu itu. Nah, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ketika masuk Islam, orang sampai merasa heran, sampai menganggap mustahil Umar masuk Islam. Kenapa? Nah, jangankan dia mau masuk Islam, budaknya dia dapati masuk Islam, dia siksa habis-habisan. Itu Umar, Pak. Sampai ketika ada sebagian sahabat diberitakan bahwa Umar masuk Islam, apa katanya? Umar tidak mungkin masuk Islam kecuali keledainya masuk Islam duluan. Saking mengatakan mustahil itu Umar masuk Islam. Tidak mungkin. Kenapa? Orang sangat benci dengan Islam. Mustahil. Subhanallah. Tapi kalau sudah hidayah yang berbicara, Pak, Allah berikan hidayah kepada orang yang tadinya menentang, sangat memusuhi, Allah berikan hidayah. Memang pernah didoakan oleh Nabi. Nabi berdoa, Pak, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang Umar. Yang satu Umar bin Khattab, yang satunya lagi Umar bin Hisham. Nah, kalau disebut Umar bin Hisham mungkin banyak yang tidak kenal, tapi kalau dikenal julukannya mungkin banyak yang kenal. Umar bin Hisham, nama julukannya Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Umar juga. Namanya Umar juga, Umar bin Hisham. Kalau yang satunya Umar bin Khattab. Rasul berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar ini, yang memang sangat besar permusuhannya kepada Islam. Umar bin Khattab sangat besar permusuhannya kepada Islam, Abu Jahal begitu juga. Nah, tapi Nabi doakan hidayah kepada mereka berdua, dan ternyata Allah lebih cinta kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam, Abu Jahal tetap dalam keadaan kafir sampai matinya si Abu Jahal itu. Makanya digelari oleh Nabi dengan Abu Jahal. Dulu Abu Jahal ini digelari dengan Abul Hakam. Abul Hakam artinya bapaknya kebijaksanaan. Nah, kemudian ketika dia menantang Islam, memusuhi Rasulullah, digelari oleh Rasulullah dengan Abu Jahal. Jahal artinya kejahilan. Abu Jahal bapaknya kejahilan. Nah, itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan ternyata Allah jawab doanya Nabi. Allah beri hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka semenjak itulah Umar masuk Islam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak tanggung-tanggung, Pak. Umar masuk Islam ketika itu, beliau datang kepada Nabi SAW, kemudian mendengar ucapannya Nabi, tersentuh beliau dengan ucapannya Nabi. Dan sebelumnya beliau sempat mendengarkan bacaannya Nabi dan bacaan Quran dari saudarinya yang lebih dulu masuk Islam. Nah, maka
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala beri hidayah bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Umar masuk Islam, beliau kan ini orangnya pemberani, tidak tanggung-tanggung. Beliau langsung datang ke rumahnya Abu Jahal, kawannya, sahabat karibnya Abu Jahal itu. Diketok sama Umar, sudah masuk Islam ini, diketok sama Umar pintunya si Abu Jahal. Kemudian dibukakan pintu, oh Abu Jahal langsung menyambut, selamat datang wahai saudaraku, ya, ayo silahkan masuk. Nah, disambut dengan meriah oleh si Abu Jahal. Tidak tahu Abu Jahal Umar sudah masuk Islam. Kata Umar, sebentar dulu, wahai Abu Jahal, kamu tahu tidak kalau saya ini sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mendengarkan persaksian Umar itu, Pak, Abu Jahal langsung berkata, tabban laka, celaka kau wahai Umar. Dibantingnya pintu di hadapan Umar. Kemudian Abu Jahal berkata, qabbahakallah wa qabbaha ma ji'ta bih, semoga Allah memburukkan kamu wahai Umar dan apa yang kau bawa. Marah Abu Jahal. Nah, kemudian Umar pergi habis itu. Setelah itu Umar tanya, Pak, kata Umar, siapa di kota Makkah ini orang yang paling tidak bisa menyimpan rahasia? Maksudnya kalau ada berita langsung tersebar kemana-mana. Siapa orangnya? Nah, disebutlah orangnya, namanya Jamil bin Muammir Al-Jumahi. Ini orang apa namanya, ibaratnya kalau sekarang ember bocor, kalau ada berita langsung tersebar kemana-mana. Nah, Umar datang kepada Jamil bin Muammir ini, ingin memberitahukan keislamannya supaya Islamnya Umar ditahu sama orang. Beliau langsung terang-terangan ini. Maka apa yang terjadi? Umar lihat, cari si Jamil ini, ternyata Jamil bin Muammir sedang duduk-duduk di dekat apa namanya Ka'bah tatkala itu. Sambil beliau lihat-lihat orang, ya nyari-nyari berita. Ya memang si Jamil bin Muammir ini kerjaannya begitu. Kalau ada berita, oh dia paling cepat menyebarkan. Maka Umar datang duduk di sampingnya Jamil bin Muammir. Kata Umar bin Khattab, wahai Jamil, kamu tahu enggak berita baru sekarang? Apa kata si Jamil? Kata Umar bin Khattab, wahai Jamil, aku bersyahadat alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Mendengarkan itu Jamil bin Muammir, kata anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, ini Jamil bin Muammir tidak lagi nengok, tidak lagi nanya-nanya, serius ndak ini, langsung beliau berdiri berteriak kepada penduduk Makkah bahwa Umar sudah masuk Islam, Umar sudah murtad dari agama nenek moyang. Maka apa namanya, heboh ketika itu, Pak. Heboh ketika itu, ya, penduduk Makkah heran, sampai tidak percaya mereka. Tidak mungkin Umar masuk Islam. Oh, dia sangat memusuhi Islam kok. Bagaimana bisa Umar masuk Islam? Tidak mungkin. Akhirnya datang kepada Umar, masih di pasar ketika itu, masih di Mekah tatkala itu. Orang-orang pun tanya, wahai Umar, betul tidak kata si Jamil bin Muammir bahwa kamu sudah murtad dari agama nenek moyang, kamu sudah masuk Islam, betul tidak? Kata Umar bin Khattab, kadzaba, dia dusta, walakinni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Umar, akan tetapi saya sudah bersyahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Tegas Umar, Pak. Ini di hadapan kerumunan kafir Quraisy ketika itu. Maka mendengarkan itu para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang-orang pun ribut, orang-orang pun heboh. Loh, Umar masuk Islam. Kemudian Umar nantang ketika itu, loh kenapa? Saya masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Geram ketika itu kafir Quraisy, dikeroyok Umar, Pak. Dikeroyok Umar, Umar sendiri dikeroyok puluhan orang. Nah ketika itu Umar berkelahi dari siang sampai maghrib. Dari siang sampai maghrib Umar babak belur, mereka juga babak belur, sama-sama babak belur. Ketika Umar sudah capek, Umar ambil seorang dari mereka, kepala sukunya, kemudian Umar banting sampai ke tanah, ditusuk matanya, kemudian Umar ancam, kau bubarkan orang ini, kalau tidak ku congkel matamu.
Akhirnya kepala sukunya takut, suruh bubar. Akhirnya bubar, Umar pun pulang. Subhanallah, Umar memang orangnya pemberani, Pak. Besoknya datang lagi ke Mekah, datang lagi ke pasar, teriak lagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Geram orang kafir Quraisy, dikeroyok lagi Umar, berkelahi dari siang sampai maghrib, sama seperti kemarin. Kemudian Umar sudah capek, babak belur, dibanting satu orang, kemudian diancam, bubarkan orang ini, kalau enggak saya congkel matamu ini. Akhirnya dibubarkan orang. Hari kedua selesai, hari ketiga sama begitu lagi Umar bin Khattab, sampai disebutkan bahwasanya Al-As bin Wa'il menolong Umar bin Khattab ketika itu yang sudah babak belur. Nah, beliau sendirian lawannya puluhan orang, tapi subhanallah Umar tidak nyerah, Pak. Hari keempat teriak lagi beliau, subhanallah, teriak lagi beliau, tapi pada hari keempat tidak ada orang yang datang. Akhirnya orang sudah melihat memang Umar ini sudah tidak bisa ditahan lagi, ya sudah, biar aja dia mau begitu. Nah, akhirnya setelah itu beliau tenang dengan keislamannya. Lihat, subhanallah. Nah, ini Pak, makanya memang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini setelah beliau masuk Islam, sahabat yang lainnya itu ketika masuk Islam sembunyi-sembunyi, Pak, tidak berani mereka. Iya, tapi Umar, beliau terang-terangan, tidak mau beliau sembunyi-sembunyi. Nah, inilah kalau sudah keimanan itu berbicara. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit tentang kisah keislamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Para jamaah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu orang yang disebutkan sangat disegani oleh kafir Quraisy dan orang yang dipersaksikan keimanannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar itu kan orangnya itu prinsipnya begini, kalau sudah memegang sesuatu, pantang beliau kalau mencabut sesuatu itu. Itu prinsipnya Umar, Pak. Kalau sudah memegang suatu prinsip, pantang beliau untuk melepas sesuatu itu. Itu prinsipnya Umar. Makanya ketika beliau masuk Islam, bukan Islam-Islaman beliau, betul-betul beliau dalami Islam ini, dan betul-betul beliau radhiyallahu taala anhu menanamkan keimanan pada dirinya, ketakwaan kepada Allah, dan betul-betul baik keislamannya Umar. Makanya di kalangan umat ini orang terbaik setelah Abu Bakar adalah sahabat Umar bin Khattab. Makanya terpilih sebagai khalifah yang kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi kita memuji Umar. Bayangkan, Pak, Umar ini dikatakan sebagai rajulun mulham, seorang yang diberikan ilham oleh Allah. Kenapa begitu? Karena pandangan-pandangan Umar, pendapat-pendapat Umar sering bertepatan dengan wahyu dari Allah. Sering bertepatan dengan wahyu dari Allah. Jadi pernah disebutkan tentang syariat hijab bagi para wanita muslimah. Nah, dulu kan di awal-awal Islam kan belum ada hijab bagi wanita muslimah. Nah, bagaimana bisa ada syariat hijab itu? Yang pertama mengusulkan adalah Umar bin Khattab. Beliau yang pertama mengusulkan. Jadi pernah, Pak, suatu hari Umar bin Khattab datang kepada Nabi, kemudian mengusulkan kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau istri-istrimu dan istri-istri orang yang beriman menggunakan hijab ya Rasul, supaya lebih terjaga dan lebih terhormat. Ketika itu Rasul masih diam, Pak, karena belum datang wahyu. Subhanallah, tidak beberapa lama setelah itu langsung turun ayat hijab, mewajibkan kaum muslimat untuk berhijab, berjilbab. Maka semenjak itulah syariat hijab diberlakukan bagi wanita muslimah. Jadi sebabnya gara-gara Umar, Pak. Umar itu radhiyallahu taala anhu. Jadi bertepatan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Juga misalnya seperti kisah tawanan perang Badar. Tawanan perang Badar. Jadi, Pak, dalam kisahnya di perang Badar, itu kan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang luar biasa.
terbunuh pentolan-pentolan kafir Quraisy di perang Badar tatkala itu. Menang besar kaum muslimin di perang Badar. Dan banyak tawanan-tawanan yang ditahan di perang Badar. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berunding kepada dua orang sahabatnya ini. Ini tawanan Badar ini mau diapakan ini? Nabi panggil Abu Bakar dan Nabi panggil Umar untuk berunding. Wahai Abu Bakar, kira-kira tawanan ini mau diapakan? Wahai Umar, kira-kira tawanan ini mau diapakan? Kata sahabat Abu Bakar memberikan pendapatnya. Ya Rasul, kalau menurut pendapat saya, ini tawanan ini kita bebaskan aja ya Rasul. Kita minta tebusannya, supaya dari tebusan itu Islam bisa kuat. Itu menurut pendapat saya ya Rasul. Kita lepaskan saja, kita bebaskan saja, ya. Nanti kita dapat tebusan. Kemudian Rasul minta pendapat Umar. Wahai Umar, kira-kira pendapatmu bagaimana? Apa pendapatmu tentang tawanan-tawanan ini? Umar, Pak, pendapatnya berbeda dengan Abu Bakar. Kata Umar, ya Rasul, kalau menurut saya, kau ambil keluargamu, saya ambil keluargaku, Abu Bakar ambil keluarganya, kita sembelih sama-sama. Nah, Umar, Pak, orangnya tegas. Jadi Umar berpendapat, ya ini dibunuh aja ya Rasul. Nah, kenapa? Nah, kita ini kan Islam, kemudian kita ingin memperlihatkan bagaimana kekuatan Islam itu kepada musuh-musuh Islam. Jangan sampai kita ini disangka lemah ya Rasul. Umar bin Khattab berpendapat seperti itu. Subhanallah, Rasul, Pak, sebenarnya lebih condong kepada pendapatnya Abu Bakar untuk dimaafkan saja, dibebaskan, ya. Kemudian setelah itu diminta tebusan. Karena kan di perang Badar itu yang diperangi mereka itu kan ya masih keluarga mereka juga. Masih keluarga mereka juga di Makkah. Jadi Nabi ya lebih condong kepada pendapatnya Abu Bakar. Tapi ternyata subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala lebih condong kepada pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Umar bin Khattab, ya, beliau digelari sebagai rajulun mulham, seorang yang diberikan ilham oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi pernah mengatakan, laukana nabiyun ba'di lakana Umar. Andaikan ada Nabi setelah saya, niscaya orangnya adalah Umar. Sayangnya tidak ada Nabi setelah saya. Kata Nabi, seandainya ada Nabi setelah saya, orangnya adalah Umar. Saking mulianya sahabat Umar bin Khattab ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Umar ini beliau bukan hanya disegani oleh orang-orang kafir Quraisy, sampai syaitan, sampai setan itu segan sama Umar, Pak. Siapa yang mempersaksikannya? Rasulullah SAW sendiri. Pernah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Rasulullah SAW, ya benal Khattab, wahai Umar bin Khattab, walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, malaki kasyaitanu qat salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Demi yang jiwaku berada di tangannya, wahai Umar, demi Allah, andaikan setan berjumpa dengan kamu, ketika kamu melewati sebuah gang, setan juga melewat gang itu, niscaya setan menyingkir dari situ, dia pilih jalan yang lain. Kenapa? Ada Umar di situ. Subhanallah. Sampai seperti itu, Pak. Nah, kalau kita, jangankan setan mau menyingkir, dekat-dekat lagi sama kita. Nah, tapi Umar, setan lari, Pak, sama Umar. Subhanallah. Ini dipersaksikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Umar bin Khattab, sahabat Nabi SAW yang sangat mulia, sahabat Nabi SAW yang sangat hebat, dikenal ya di dalam beliau di dalam keislamannya, ya bagaimana kekuatan Islam tatkala itu, dan juga terlihat di masa kepemimpinan beliau radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memimpin kaum muslimin selama sekitar 10 tahun 6 bulan.
masa kepemimpinan kekhalifahan Umar bin Khattab. Setelahnya beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia ya disebutkan pada tahun 23 Hijriah. Dibunuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Umar bin Khattab ditikam oleh si Abu Lu'lu'ah ini pada saat beliau melaksanakan sholat. Takbir Umar bin Khattab, datang orang yang paling celaka ini, Abu Lu'lu'ah, menikam Umar bin Khattab. Kemudian dia lari, menikam juga sahabat-sahabat yang ketika itu sholat. 7 orang meninggal dunia. Setelah itu Abu Lu'lu'ah al-Majusi bunuh diri. Mati dia, 7 orang sahabat meninggal. Umar bin Khattab setelah itu, 2 hari setelah kejadian itu, beliau pun turut meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anhu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat yang sangat mulia. Naam, wafatnya beliau ketika itu adalah musibah bagi kaum muslimin, ya, kesedihan bagi kaum muslimin pada waktu itu. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tentunya menginginkan kepada beliau kebaikan, hal yang lebih baik. Beliau meninggal dalam keadaan syahid, dan beliau dikabari oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. 10 orang sahabat dijamin masuk surga, salah satunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini biografi singkat terkait dengan sahabat Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis yang akan kita bacakan dan akan kita syarah insyaallah di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang mungkin bisa kami paparkan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.